Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adip Subianto. Untuk kali ini Bapak akan menerangkan sedikit materi dari sistem reproduksi pada manusia. Lebih tepatnya materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu penerapan sistem reproduksi ASI, eksklusif, dan keluarga berencana. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada 2 KD pada materi yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.13, yaitu menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sedangkan KD yang kedua 4.13 yaitu menyajikan karya tulis tentang pentingnya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak di sini ingin membacakan tujuan pembelajaran yang dapat peserta didik capai, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan reproduksi pada manusia yang berhubungan dengan fertilisasi. Yang kedua, peserta didik mengetahui fungsi dan tujuan pemberian ASI eksklusif. Untuk yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisis program keluarga berencana. Untuk yang keempat, peserta didik mampu memerinci fungsi dan tujuan pemberian ASI eksklusif. Oke, untuk poin yang pertama yaitu prinsip reproduksi pada manusia. Lanjut. Prinsip reproduksi pada manusia ini sistem reproduksi manusia. Sistem kerja reproduksi pada manusia dikenal sebagai kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau perkembang biak. Reproduksi sendiri dinilai sebagai kemampuan dan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Organ reproduksi manusia, baik dari pria atau wanita, memiliki peran penting dalam proses reproduksi itu sendiri. Adapun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikan masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas percampuran antara sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin perempuan atau disebut sel telur. Jika keduanya tidak bercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Dan apabila keduanya ini bercampur antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan, maka akan terjadi yang dinamakan pembungahan untuk fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma. Pergerakan sel sperma di dalam vagina dibentuk oleh semen dan cairan pelicin yang dihasilkan oleh serviks. Cairan pelicin tersebut akan disekresikan oleh kelenjar di serviks jika seorang wanita telah siap melakukan atau mendapat rangsangan seksual. Untuk sel sperma akan berenang menuju oviduk atau tuba falopi tempat sel bertelur berada. Setelah masa evolusi, oviduk atau tuba falopi merupakan tempat fertilisasi pada manusia. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat sendiri gambar perkembangan zigot, yang mana untuk poin A berumur 2 minggu, yang B berumur 5 minggu. Untuk yang C ini zigot berumur 9 minggu. Nah, untuk yang D ini zigot berumur kisaran 20 minggu. Bisa dilihat ya, jelas. Oke, selanjutnya
Nah, untuk poin yang kedua ini fungsi dan tujuan pemberian ASI. Fungsi dan tujuan pemberian ASI berdasarkan rekomendasi WHO agar proses menyusui dimulai sedini mungkin. Bayi berusia 6 bulan. Selama masa ini, si kecil hanya diperbolehkan minum ASI saja. Setelah 6 bulan, barulah si kecil boleh dikenalkan dengan MP ASI atau makanan pendamping ASI. Namun WHO tetap menyarankan pemberian ASI tetap diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih. Begitu banyak manfaat ASI bagi bayi. Salah satunya adalah bahwa ASI mengandung kolostrum, yaitu cairan bening keemasan yang sangat penting untuk imun pertama bayi. Selain itu, ASI juga mengandung berbagai nutrisi penting yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, khususnya di masa 6 bulan pertamanya. Jadi di sini penting banget. Oke, selanjutnya ini manfaat dan kandungan nutrien ASI. Ini manfaat dari ASI ini ada 6 ya. Ada sistem kekebalan tubuh bagi bayi supaya lebih kuat. Yang kedua, tulang bayi lebih kuat. Yang ketiga, mendapat limpahan kolesterol. Yang keempat, mengurangi resiko terjadi sindrom kematian bayi mendadak atau SID. Yang kelima, mengurangi pendarahan. Yang terakhir, resiko terkena kanker menurun. Selanjutnya, kandungan nutrien ASI. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Kelenjar mamaik atau kelenjar susu berada di lapisan kulit dan menyekresikan campuran lemak, protein, dan karbohidrat yang dikenal dengan air susu. Ini ya, dilihat untuk kandungan airnya 88%, lemaknya 3,8%, untuk proteinnya 0,9%, laktosanya 7,0%, dan lain-lain ada 0,2%. Nah, untuk poin yang ketiga ini program keluarga berencana. Nah, di sini program keluarga berencana nggak asing lagi, dan juga sudah kita dengar program keluarga berencana itu apa. Nah, program keluarga berencana atau KB. KB di sini memiliki pengertian yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Ada jedanya ya dimaksud. Adapun manfaat dari keluarga berencana atau KB ini yaitu 1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi resiko aborsi. Yang ketiga, mengurangi angka kematian bayi. Yang keempat, membantu mencegah penyakit HIV atau AIDS. Yang kelima, menjaga kesehatan mental keluarga. Yang keenam atau yang terakhir, menurunkan angka kematian bagi si ibu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu macam kontrasepsi. Ini ada 5 macam kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi sederhana manual. Nah, yang kedua, alat kontrasepsi dalam rahim. Yang ketiga, kontrasepsi vasektomi. Untuk yang keempat, kontrasepsi hormonal. Yang kelima, kontrasepsi tubektomi. Baik. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari Bapak. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung japri WA yang ada di deskripsi. Akan masukkan. Itu tadi pembelajaran singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap di rumah, jaga kesehatan,
selalu pakai masker bila kepentingan keluar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.